Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati. Hari ini saya akan membuat video tentang menjawab pertanyaan tema Bimba A I U E O interview kedua. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bermain baca-bacaan. Jadi yang dimaksud dengan bermain baca-bacaan adalah segala sesuatu permainan yang berhubungan dengan menumbuhkan minat baca pada anak dan anak merasa senang dengan menggunakan media seperti modul yang sudah dikuasai oleh anak atau dengan berbahasa Bimba. Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Jadi kegiatan yang termasuk dalam bermain baca-bacaan itu seperti berbahasa Bimba, kegiatan berbahasa Bimba, kemudian kegiatan pengulangan modul yang tentunya sudah dikuasai oleh anak, dan bisa juga dilakukan dengan berdialog. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa tujuan bermain baca-bacaan? Jadi tujuan bermain baca-bacaan adalah untuk menumbuhkan minat baca pada anak. Pertanyaan berikutnya, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Jadi bermain baca-bacaan ini dilakukan di sepanjang kegiatan karena bermain baca-bacaan merupakan prioritas utama kita. Jadi harus dilakukan dengan durasi yang lama. Jadi durasinya itu lebih lama ketimbang dengan kegiatan selingan. Pertanyaan berikutnya, mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator? Ya karena tujuan kita membimbing anak adalah untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajarnya. Jadi bermain baca-bacaan ini merupakan prioritas utama yang harus dilakukan oleh motivator. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Jadi yang harus dievaluasi itu adalah afeksi anak, kemudian kognitifnya juga. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan? Jadi cara menerapkannya yaitu kita sebagai motivator mengarahkan terlebih dahulu. Kita arahkan anak untuk melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersama-sama dengan proses yang menyenangkan tentunya. Setelah itu kita arahkan melakukan kegiatan selingan. Selingannya seperti menggambar, mewarnai, kemudian menulis. Tapi tergantung dengan anak, dia mau apa. Jadi kegiatan selingannya sesuai dengan kemauan anak. Kemudian dalam melakukan kegiatan selingan ini, kita sebagai motivator tidak diam, harus selalu memberikan apresiasi kepada anak. Nah, dalam kegiatan selingan ini, kita juga sebagai motivator harus berupaya untuk mengarahkan anak bermain baca-bacaan. Seperti itu, karena bermain baca-bacaan ini merupakan prioritas utama, jadi harus dilakukan lebih lama, durasinya harus lebih lama ketimbang dengan kegiatan selingan. Seperti itu. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam bandul dan berikan contohnya. Jadi yang saya ketahui tentang teori jam bandul itu merupakan bagian dari variation skill, di mana variation skill ini adalah memvariasikan aspek belajar dengan kegiatan belajar. Dan teori jam bandul ini juga merupakan teori prioritas, di mana prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan. Pertanyaan kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul?
Tujuan penerapan teori jam bandul adalah agar setiap anak yang kita bimbing selalu semangat, selalu ceria, antusias, dan tidak mudah bosan dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Jadi motivator menerapkan teori jam bandul itu bisa dilakukan di sepanjang kegiatan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Caranya yaitu kita arahkan anak untuk bermain baca-bacaan yang tentunya prosesnya harus menyenangkan. Kemudian setelah itu kita mengajak anak melakukan kegiatan selingan, tetapi kegiatan selingannya durasinya tidak terlalu lama karena prioritas utamanya tetap bermain baca-bacaan. Kemudian motivator juga harus melakukan hal wajibnya, yaitu selalu mengevaluasi afeksi anak, kemudian mengevaluasi kognitif anak. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Jadi, jika kita tidak menerapkan teori jam bandul, tentunya anak akan benci belajar. Kenapa? Karena dalam melakukan kegiatan bermain sambil belajar, anak tidak semangat, anak tidak ceria, anak mudah bosan, sehingga anak akan menjadikan belajar itu adalah beban dan anak akan menjadi generasi yang benci belajar. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.